Kayaknya harus telepon Bu Hani deh. Ya halo, selamat siang Bu. Iya, Bu, mungkin besok bisa nggak kita ketemu? Soalnya ada yang mau saya konsultasiin nih. Iya, ya habis makan siang lah. Oke, ya terima kasih. Oke. Iya halo. Iya Bu, saya udah menuju sana ya. Oke, ya. Oh iya, sebentar. Silakan masuk. Buka apa Selamat siang, Ibu. Siang. Gimana Silakan nih? duduk. Ya. Jauh juga ya Bu kantornya. Iya, lumayan. Emang ibu dari daerah mana? Saya dari daerah Karawang tadi. Ya ampun, jauh ya. Iya. Lumayan. Ini enaknya mau dipanggil apa nih? Kamel aja. Ambil aja. Iya. Gak usah panggil saya ibu, panggil saya Hani aja. Oh, iya. Ya, kita santai aja lah di sini. Terus gimana? Emang tadi ibu kerja di mana nih? Saya kebetulan pengusaha, jadi ya pulang pergi sih dari tempat usaha ke rumah. Oh gitu. Mungkin kayak lebih banyak waktu di rumah kali ya, karena ya gitu sih sengaja emang nyari kerjaan yang emang buat banyak di rumah gitu. Jadi usahanya di start di rumah aja gitu. Emang kalau boleh tahu kantor di mana tuh? Kalau kantornya? Kantor sih di daerah Bekasi ya. Bekasi? Kerawang ke Bekasi? Iya. Gak jauh, cuman macet kali ya? Tapi karena mungkin mendapatkan di sana gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi kesini juga lumayan jauh sih tadi. Lumayan. Ibu naik apa bu kesini bu? Saya biasa sama supir tadi. Sama supir? Bagus juga ya tempatnya, jadi bikin tenang Iya sih, tapi ini buat dapetnya juga susah bu. gitu ya. Kamel usianya berapa? Misalnya sekarang 27 tahun. 27 tahun. Udah menikah belum? Ya kayaknya sih baru nikah tahun depan sih. Oh, menikah tahun depan. Kenapa nggak cepet-cepet aja nikahnya? Karena lagi meniti karir aja sih. Jadi ya gitu. Tapi calon udah ada? Udah ada banyak sih. Banyak. Aduh. Di rumah berapa bersaudara emang? Ya di rumah tuh ada 3 bersaudara. Ya. Orang tua mas lengkap. Oke, lengkap alhamdulillah. Kenapa nih nelfon saya? Jadi sejujurnya waktu kemarin tuh saya kuliah psikologi kan. Saya dari sarjana psikologi. Terus saya ingat gitu. Saya lagi ada masalah di rumah, terus jadi saya tuh bingung mau ngobrol sama siapa yang nantinya bakal ada solusinya gitu. Kayak saya ingat waktu itu dosen pernah ngasih nomor konselor, saya mau coba deh cerita gitu sebenarnya. Jadi ini ceritanya masalahnya sama keluarga. Iya, masalah sama keluarga. Sama siapa nih masalahnya? Kayak sih masalah sama saudara sendiri gitu. Saudara. Iya. Ini kalau di rumah 3 bersaudara punya adik, punya kakak atau kakak? Iya, kebetulan saya anak tengah. Jadi saya punya kakak, punya adik juga. Kita cewek-cewek semua gitu. Gak tahu sih kalau orang bilang kalau cewek-cewek semua terus kayak suka bertengkar tuh biasa, tapi kok kayaknya terlalu sering gitu. Terasa sering? Iya. Emang kira-kira kalau misalnya biasa berantem, kayak intensitas deh, sehari bisa berantem terus tuh? Ya setiap ketemu tuh pasti ada aja yang beda pendapat atau apa gitu loh. Jadi saya merasa kurang nyaman gitu kalau di rumah, kalau kita lagi semua lagi ngumpul gitu sebenarnya. Jadi padahal sebenarnya saya tuh sayang gitu sama mereka semua, tapi mereka tuh suka gimana ya, ganggu saya, suka ngeledekin segala macam. Jadi membuat saya nggak nyaman gitu. Mereka nggak bisa bedain mana bercanda mana enggak. Tapi bukannya biasa saudara kayak gitu? Ya mungkin untuk sekali 2 kali biasa kali ya. Tapi kalau misalnya setiap saya pulang ke rumah terus ada aja tingkah mereka yang buat saya udah capek kan kerja terus pulang digituin ya apa ya, jenuh aja sih jadi di rumah. Emang nih, coba deh kamu ceritain dulu misalnya
kuliah, ibunya kerja apa. Terus kayak kakak kan punya kakak anak tengah ya, berarti kakaknya masih kuliah atau apa, coba diceritain dulu. Jadi saya itu 3 orang bersaudara. Terus 3 orang bersaudara, kita semua tuh perempuan semua. Ayah saya kerja, ibu saya sih ibu rumah tangga. Tapi karakter ibu saya mungkin dia inginnya karena kita udah gede gitu, udah gede-gede semua. Ya jangan deh gue sebagai ibu lo ngomongin ingetin terus gitu. Tapi di sini saya lihat juga kok kalau anaknya misalnya apa namanya buat salah gitu, atau misalnya kayak kakak saya udah gede terus dia bangunnya siang gitu, ibu saya cuman ya udahlah udah capek ibu, jadi serah deh gitu aja, nggak ada yang ditegur gitu. Saya bingung, jadi ya jadinya yang jadinya bakal marah-marah tuh ya saya sendiri gitu. Marah ke kakak adik tuh? Iya, marah kayak kenapa sih gini-gini. Ya, ibu saya cuman yaudah deh coba deh kamu aja tuh yang ngomong gitu. Jadi mungkin kayak sedikit peran ibu saya harusnya dipentingin gitu, tapi penting gitu, tapi nggak dilakuin sama beliau. Sedangkan ayah saya aja baru pulang itu malam. Tapi ayah kalau pulang ke rumah ada interaksi kan? Ada interaksi, tapi ya mungkin cuma sebentar sih, cuma seadanya aja. Oke, Kamel kan udah mulai masuk ke cerita nih, kayak sebenarnya kenapa sih Kamel kesini, kan kamu udah mau cerita nih ke saya. Mungkin kita akan ada 3 kali pertemuan kali ya Mel, jadi kita akan coba sekarang nanti di pertemuan kedua Kamel tuh coba lebih nanti habis pulang dari sini kita cerita lagi dikit di sini, terus saya akan kasih beberapa sekarang, nanti Kamel coba di rumah, kita pertemuan kedua kita lihat hasilnya gimana, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan ketiga. Tapi itu untuk waktu segala macam tuh terserah Kamel mau kesininya kapan, itu terserah, nggak mesti selalu hari Senin, karena kan mungkin kerja juga gitu, jadi nanti disesuaikan aja, Kamel tinggal terusan aja. Terus itu masalah nggak buat Kamel kalau kayak gitu? Ya masalah sih, makanya gitu saya mau coba kesini untuk ke konselor atau konsultan supaya orang-orang yang udah berpengalaman kayak gini tuh kasih tahu ke saya. Jadi jalan keluarnya tuh seperti apa gitu. Nggak, maksud saya masalah nggak untuk datang kayak tiap minggu ke sini? Nggak masalah sih. Kalau pekan? Nggak masalah, tapi mungkin seminggu sekali kan nggak. Ya nggak apa-apa, seminggu sekali tuh. Kalau mau ya mungkin ada jarak kali ya, soalnya kan kita harus lihat di rumahnya setelah kita ketemu gimana. Ya semoga ada perubahan sih. Karena ya itu, kalau misalnya udah capek di rumah, begitu saya istirahat di rumah juga kan keluar mau kerja jadi nggak nyaman gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat, misalnya nanti habis kita udah selesai nih, misalnya ada perubahan, misalnya kakak adiknya dibawa ke sini gitu, mau nggak mereka kira-kira ya? Nggak tahu sih, mungkin harus kita coba kali ya. Supaya yang berubah juga bukan dari saya doang, sepihak. Ya tujuan saya kesini itu. Kita sama-sama sepahamin dulu aja kali ya, tujuan kita tuh mau apa sih? Kamu maunya gimana datang ke konselor? Hasilnya nanti? Hasilnya ya kalau emang saya harus bawa mereka mau, terus misalnya ibu bisa ya sedikit nasihati mereka lah, harus bagaimana, karena saya cuma pengen dimana balik ke rumah tempat saya istirahat, jadi nggak banyak tingkah yang buat saya jadi males gitu. Saya pulang ke rumah ingat ada mereka, terus kasus-kasus yang bakal mereka lakuin tuh saya jadi malas gitu pulang rumah. Misalnya saya pengen ngekos aja gitu, pengen ngontrak aja di dekat tempat kerja. Tapi kan tujuan saya ya itu pulang rumah, pengen punya waktu banyak sama keluarga sebenarnya. Kalau menurut kamu sendiri, dalam diri kamu sendiri ada yang harus dirubah nggak? Yang kamu datang ke sini, cari bantu saya ubah gitu? Mungkin secara emosional kali ya. Secara emosi. Mungkin dibilang kurang sabar. Oh, jadi lebih sabar. Mungkin. Terus kalau mungkin ini agak melenceng dikit. Kalau di kantor sendiri kerjaan banyak nggak sih? Oh, peran kamu di kantor nih? Sebagai apa sih kamu? Karena saya owner, jadi ya pasti saya memanage semua karyawan saya kan. Dari segi pemasukan, pengeluaran, walaupun saya juga sebenarnya punya karyawan lain yang mengatur gitu, tapi tetap aja kan semua kan ujung-ujungnya dari saya juga. Terus kalau di kamu kegiatan lebih banyak di kantor kan? Dalam 1 minggu di kantor? 1 minggu di kantor 3-4 kali. 3-4 hari ya. Nah, gimana?
Tapi nggak kayak orang kerja, berarti kan kalau saya kan kerja kan Senin sampai Sabtu, Minggu doang gitu. Karena kan saya juga sedang kebetulan juga lagi bangun cabang lain, jadi saya bakal di kantor pusat cuman ya 3 kali 4 kali gitu. Mungkin misalnya datang juga cuma sebentar misalnya gitu. Yang penting saya tahu oh laporan hari ini gini gitu. Tapi kalau di kantor udah ini maksudnya udah settle gitu atau lagi masih ngebangun sih kantor udah berapa lama ya kantor? Kantornya udah 3 tahun sih, udah mau 3 tahun. Tapi apa ya, dari proses dari setahun, 2 tahun, 3 tahun ya prosesnya alhamdulillah meningkat gitu. Terus makanya makin kesini saya bakal makin banyak yang dikelola, banyak kerjaan dan capek gitu. Nah, dari itu begitu pulang ke rumah, kok jadi capeknya saya ini loh yang membuat mungkin apa salah juga kali ya. Tapi maksud saya ya mereka juga nggak ngerti gitu. Kalau saya pulang, saya capek ya jangan bertingkah macem-macem gitu. Karena mereka juga udah gede, jadi harusnya bisa bisa ngerti lah mana yang harus dilakuin, mana yang enggak. Harusnya sih menurut saya sih gitu. Tapi selama ini udah pernah coba untuk ngobrol belum ke kakaknya atau ke adik? Ini kakak sama adiknya, kok orang tua sendiri gimana? Orang tua sendiri ya nasihatin sih tetap gitu ya. Tapi lebih ke ya itu kan saya bilang kamu udah gede, ibu cuma bisa nasihatin, pilihannya jadi di kamu. Kenapa? Ada yang mau nganterin minum? Bentar ya. Saya ambil minum. Iya, terima kasih Bu. Nih, Kamel. Tadi ada yang nganterin minum di depan. Oke, terima kasih Bu. Terus Iya. jadi gimana Bu? Jadi tadi udah nih, kan udah ngomongin kerjaan kan tadi ya. Jadi Kamel kan maunya kesini berarti tujuannya untuk merubah diri untuk di bagian emosi lah ya. Terus gimana caranya ngadepin nih, ngasih tahu kakak adiknya gimana? Dengan cara bicara yang baik gitu, karena menurut kakak saya adik saya cara bicara itu kurang gak bisa baik gitu. Katanya saya kalau ngomong tuh kayak ngajak berantem atau gak bisa baik-baik lah ini. Emang pernah ada kejadian apa? Kasih saya contoh deh, coba. Contohnya? Maksudnya gimana tuh? Ya misalnya kemarin nih pulang, menurut mereka yang cara bicara kamu yang baik, emang kamu kalau ngomong sama kakak sama adik kamu gimana sih? Misalnya mereka kan kita kalau di rumah udah ada bagian masing-masing nih. Misalnya kakak saya sama adik saya kok pas saya pulang kok belum dicuci gitu piringnya, padahal saya pulang tuh jam 11 malam gitu. Kan mereka tahu ayah saya tuh paling gak suka kalau lihat piring numpuk segala macam. Terus kayak kok ini belum dicuci gitu. Saya bilang gitu, iya nanti aja, udah slow gitu. Mau nanti jam berapa? Ini jam 11 gue bilang gitu. Terus kayak katanya saya tuh harus ngasih tau baik-baik lah apa. Oh gitu. Ya udah gini, kan dari semua masalahnya nih yang saya lihat kayaknya emang ada ketidaknyamanan lah ya di rumah, karena mungkin sebenarnya Kamel juga capek, mungkin kakaknya juga capek, adiknya. Oh ya tadi belum diceritain, emang kakaknya sama adiknya kerja apa? Kakak sih kerja, tapi adik masih kuliah. Oh, adik masih kuliah. Beda umur berapa tahun Kamel sama kakaknya? Beda 2 tahun. Kalau sama adik beda 5 tahun. Agak lumayan jauh ya? Jauh. Adiknya ngekos apa di rumah? Di rumah, makanya tiap hari ketemu, jadi kayak Nah tapi kita coba cara ini kali ya Kamel. Kita pertama gimana caranya Kamel untuk kalau pulang dari kantor kayak ngelihat hal-hal kayak gitu, coba tarik nafas aja dulu. Tarik nafas. Coba berpikir untuk lebih jernih gitu. Karena kan mungkin kakaknya Kamel punya kesibukan, adiknya Kamel juga punya kesibukan. Jadi kalian bertiga mungkin sama-sama capek untuk mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah gitu kan. Ya bisa aja diulur-ulur gitu sama mereka. Mungkin dalam seminggu ini harus ada, mungkin pulang dari sini Kamel bisa ajak ngomong sih kalau menurut saya. Ajak aja ngomong apa sih, tapi ya udah baik-baik. Kamel minta mereka untuk cerita yang mereka nggak suka dulu apa gitu. Jadi Kamel nggak usah ngomong apa-apa, kayak nggak usah. Tapi kan gini nggak usah, jadi tampung aja, enak nggak enak ditampung dulu aja gitu. Biar Kamel sendiri bisa lihat nih mereka maunya apa gitu.
kita harus banyak komunikasi lah. Komunikasi nih ya, pulang dari sini. Nanti di pertemuan kedua, kamu bisa cerita ke saya. Kira-kira apa sih yang dari mereka tuh apa? Jadi kan saya juga tahu dari mereka apa gitu, walaupun itu dari Kamel, baru dari pandangan kamu. Terus ya itu sih, itu juga ngebantu kamu gimana caranya kamu untuk kalau kamu mau bilang kamu lebih sabar. Jadi ketika kamu bisa mendengarkan mereka dulu, ya kamu latih emosi kamu di situ. Kamu harus bisa lebih sabar, kayak gak usah langsung di apa-apa enggak kok gini-gini, enggak usah. Jadi dengerin aja dulu mereka. Itu tahap pertama kita. Oke. Gitu. Bisa nggak kamu kira-kira? Mungkin saya akan coba keluar di sini mungkin. Untuk buat next berikut pertemuannya nanti saya akan ceritain apa ya. Nanti kita lihat ada kemajuannya apa. Dengan cara itu malah bikin kamu tambah nggak nyaman nih. Gimana? Iya, oke. Tapi untuk sejauh ini sih, coba pola pikir kamu tentang mereka itu kayak mereka malas atau apa gitu, coba dirubahnya tuh kayak lebih ke, oh mungkin kalian sama-sama punya kesibukan lah, kalian sama-sama. Tapi kakak belum nikah ya? Belum. Jadi masih di rumah semua. Ya udah sih, kalau sejauh ini ada yang mau diceritain lagi, tanyain? Kayaknya segitu aja sih dulu. Buat cerita berikutnya nanti saya cerita di pertemuan kedua aja gitu. Iya benar. Udah nanti kamu tinggal telepon saya aja atau telepon sekretaris saya ke kantor langsung kalau misalnya mau janjian. Oke. Ya? Oke, gitu aja deh. Saya minum dulu. Iya boleh, silahkan. Kebetulan saya puasa tapi dikasih 2 minumnya. Oh iya. Ya udah. Ini gitu. ke kantor apa ke rumah? Ke kantor deh. Ke kantor Tadi ya. biar sekalian lewat. Oh iya. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Kalau mau telepon aja, boleh. Kalau malam juga nggak apa-apa. Malam juga. Jam 1. Jangan dong, saya tidur. Oh iya, oke. Terima kasih Bu. Ya, kasih. Hati-hati ya Kamel ya. Kamel, iya. Gimana? Hari ini dari mana coba? Tadi maaf banget tadi telat Bu. Saya macet banget biasa. Saya dari Bekasi kan. Terus ya, itu deh macet deh pokoknya. Iya. Hari ini ngapain aja tadi? Tadi kegiatan tadi pagi dari rumah, terus kesini dulu kan, jadi belum ada kegiatan juga sih hari ini, jadi langsung kesini. Tapi nanti balik ke kantor? Iya balik kantor. Ya gimana kemarin kan kita udah ngobrol, kita coba ngobrol, terus saya minta Kamal ngomong sama kakaknya sama adiknya, terus gimana? Udah ngomong belum? Udah sih udah ngomong. Ya terus? Jadi ya pada saat kita ngobrol bertiga, terus ternyata ya apa yang saya rasain ternyata sama gitu dengan apa yang kakak dan adik saya rasain. Mereka juga apa ya, punya bahasa yang kami tuh nggak ngerti, bilangnya stres kali ya, karena kakak saya juga lagi kerja juga kan, mungkin banyak pekerjaannya. Terus adik saya kan juga lagi mau ini kan, mau ujian katanya gitu. Jadi ya mungkin perilaku ini terjadi karena stres mereka juga. Sebenarnya masalah yang dialamin sama lah ya, stres kerja. Berarti selama ini kalau komunikasi sendiri gimana sih sebenarnya? Komunikasi sih sebenarnya karena kita tahu apa ya, karena yang kemarin saya bilang itu kita juga nggak terlalu akur juga, jadi komunikasi ya seadanya mungkin ya di mana, mungkin nggak sedekat dengan ya keluarga-keluarga lain kan, misalnya saudara kan, misalnya mereka mau jalan bertiga gitu loh, karena saya juga banyak kerjaan, saya bilang itu dari Bekasi ke Kerawang kan jauh juga gitu. Jadi ya pagi-pagi mereka sekolah, malam mereka udah pergi gitu. Tapi sekarang kamu jadi tahu kan, kayak misalnya apa sih yang mereka rasain tuh sebenarnya ternyata sama, bukan yang mereka males atau apa gitu kan, atau emang nggak mau ngerjain, mungkin masih bukan. Oke nih, kita kan jadi kalau kamu udah tahu, mungkin kita akan masuk ke tahap selanjutnya kali ya Kamel. Tahap selanjutnya itu kita coba untuk mulai rajin meningkatkan komunikasi nih. Kemarin dari kalau Kamel lihat sendiri kemarin pas ngobrol gitu enak nggak, atau malah kamu pas awal-awal pengen marah atau apa gitu? Pas pengen ngobrol sih enak aja gitu, langsung bilang aja kayak coba deh kita duduk bertiga, ada pengen ngomongin gini gitu. Ya, saya cerita sih, saya juga cerita saya pergi ke konsultan gitu. Oh, Jadi saya konseling gitu.
Tapi dari perbincangan kemarin, akhirnya kamu pas ngobrol bertiga itu dengar dari mereka aja, atau di situ kamu udah malah ngomong juga ke mereka? Ngomong juga ada ngomong. Oh akhirnya aku Rea bertiga ngomong akhirnya, terus mereka, makanya dengan itu saya tahu apa yang mereka rasain juga gitu. Ya udah, jadi ya saya sekarang lebih apa ya, lebih ngerti juga aja kali ya, dan mereka juga jadi tahu oh ternyata gue juga nggak suka gitu, kakak gue nggak suka, adik gue nggak suka kayak gitu. Kalau dari mereka nih, dari informasi dari mereka, ada nggak sih yang mereka tuh nggak suka secara gaya ngomong Kamel atau ekspresi wajah gitu? Ya itu yang mereka, yang kemarin saya bilang, ya mereka bilang saya tuh kalau ngomong selalu kayak ngerasa mereka diajak ribut atau apa, atau ekspresi saya tuh gak bisa ngomong baik-baik lah, selalu itu yang saya selalu dengar gitu. Tapi menurut saya ya itu gaya saya gitu. Mau saya ngomong pelan itu ya kalau kata orang sih karena saya dari Batak atau apa gitu, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi ya mungkin sekarang saya lebih banyak berlatih bicara dengan baik aja sih. Tapi itu udah disampaikan ke mereka? Udah disampaikan. Saya juga, kita juga bertiga kayak ya say sorry gitu kalau misalnya ternyata sama ini gue ganggu lo. Ternyata kita bertiga punya feel yang sama gitu. Kita memiliki tingkat stres yang berbeda di tempat kita masing-masing. Terus mungkin kita akan coba masuk ke tahap kedua kali ya Kamel, supaya kita enak nih, Kamel udah bisa ngobrol sama keluarganya, tapi kita pengen tahu juga ini untuk mempertahankan ini gimana sih, jangan sampai nanti kayak udah selesai sesi konseling kita, kan kita cuma 3 kali pertemuan kan Mel, soalnya jadi gimana caranya ini kamu tetap baik lah sama adiknya sama kakaknya gitu. Mungkin kita masuk ke tahap dimana Kamel mulai untuk jalin komunikasi tiap hari. Kemarin kan karena baru ngomong sekali-sekali kan tiap hari. Terus adanya pembagian tugas di rumah. Kalau emang kalian bertiga ngerasain hal yang sama, rumah berantakan ini, coba deh di dalam 1 minggu ini sampai minggu depan dibagi nih tugasnya, bisa nggak? Tapi maksud saya mulai dibaginya tuh dari besok. Jadi seminggu ini bertahan nih siklus pengerjaan tugasnya. Misalnya kalau emang di rumah kayak udah capek ya gantian nih bagi tugas, Kamel yang ini, Kamel cuci piring, adiknya cuci mobil kayak gitu. Tapi dibagi, harus diomongin bertiga kira-kira pembagiannya gimana gitu. Di rumah sendiri nggak ada yang bantu ya, maksudnya asisten rumah tangga? Iya, kebetulan 3 tahun yang lalu kita ada bantu gitu, atau orang pulang pergi lah. Tapi setelah itu udah 3 tahun sih kita di rumah udah nggak ada yang bantu gitu. Oh gitu. Kita coba seminggu ini kita coba seminggu ini Kamel bagi tugas dulu, terus nanti kita lihat hasilnya dalam seminggu ini bisa nggak sih, kan ini hari Senin nih. Nah kita bagi, nanti malam Kamel ngobrol sama kakak sama adiknya, dibagi. Terus kita lihat juga di hari Sabtu Minggu, karena kan itu libur, bisa nggak sih seminggu ini, dan kira-kira dari perilaku 1 minggu ini bisa nggak di-maintain untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi kita akan review lagi, kalau Kamel mau ketemu saya lagi minggu depan, kita akan review lagi di minggu depan. Mungkin akan coba. Nah, itu sih untuk masalah komunikasi sama adik dan kakaknya ya. Cuma kalau misalnya dari emosi pas ngomong gitu enak nggak Kamel ke kakaknya sama adiknya gitu? Kalau saya sendiri ngomongnya sih nyantai. Mereka juga bilang pas kemarin saya ngobrol gitu, iya fine aja semua, nggak ada apa-apa gitu, nggak banyak berantem atau apa gitu. Tapi lebih enak lah ya, lebih enak nyampeinnya ketimbang harus ngomel-ngomel kan. Iya. Terus ada, kalau dari yang dilakuin kemarin setelah ngobrol sama keluarga gitu, ada perubahan nggak di Kamel dari sikap Kamel sendiri ke mereka? Mungkin lebih banyak komunikasi kali ya, walaupun sebenarnya kita masih ya biasa lah, namanya juga baru harus ngobrol, pasti kan ada rasa-rasa kayak aduh gimana nih cara ngomongnya gitu. Jadi ya mungkin harus ngomong duluan kali, jangan nunggu-nungguan gitu. Jadi harus. Jadi tahu ya sekarang kalau ya namanya juga saudara apa kan harus ada yang memulai lah sama. Ada diskusi gitu. Iya, diskusi itu baik. Terus ya udah, kalau misalnya kayak gitu ya itu tadi PR buat Kamel, bagi tugas sama saudara-saudaranya. Terus kita lihat seminggu ke depan hasilnya tuh akan gimana. Kalau misalnya
nanti ternyata nggak bisa nih di hari pertama, kita akan review dari hari pertama sampai hari ke-7 berarti ya, hari ke-6. Hari ke-6 ya? Nanti kita akan ketemu lagi berarti di Senin minggu depan, kamu yang bisa? Bisa, mungkin sore. Mungkin sore, ya udah, berarti nanti kita lihat di Senin minggu depan tugas Kamel ini gimana, kita cari solusinya untuk memaintain sampai nanti selesai dari konseling ini gimana. Oke. Udah sih, kamu ada mau ditanyain lagi? Mungkin itu aja sih ya, jadi kalau misalnya jadi tugas saya itu Yaitu kamu bagi tugas dulu, kita lihat ke depan ini gimana. Nanti kamu di rumah bagi tugas lagi sama kakak adiknya. Terus cara penyampaian kamu juga mulai diatur gitu. Oke, saya akan mencoba. Oke, sekarang mau ke kantor. Kantor pasti ke jam segini juga. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Bu Hani. Terima kasih Bu Hani. Ya. Oke. Kamel, ya ampun, udah seminggu aja ya. Iya Bu, sorry nih belum ganti baju tadi habis olahraga fitness tadi. Gak apa-apa, tapi kegiatannya kayaknya lebih sibuk nih. Iya, karena itu saya bilang kemarin saya juga kesehatan lagi agak-agak jadi kayak dokter nyuruh nyaranin suruh olahraga. Olahraga. Ya. Jadi emang jadi nge-gym daerah mana? Masih di dekat rumah sih. Dekat rumah. Jadi kalau Senin ke kantor siang dong ya? Iya gitu kan, ya karena usaha saya sendiri jadi Oh iya. kalau udah ada ini kan udah ada orang. Iya. Oke. Gimana Kamel? Ya seperti saran ibu yang dari minggu lalu. Jadi sekarang karena komunikasi kita udah lebih ya terbilang naik 20%, 30% lah. Kita udah jadi lebih apa ya, ngerti tugas kita masing-masing lah. Tugas saya ya misalnya kayak masalah pembayaran listrik atau apa gitu kan, karena mungkin pemasukan saya lebih besar daripada adik dan kakak saya kan. Terus ya yang adik saya lebih ngerti ngurusin rumah, jangan berantakan kayak gitu. Kakak saya juga ngerti bagi dua sama adik saya gitu, karena saya kan mungkin banyak di luar gitu, jadi ya belum ngerti ya. Tapi kalau respon mereka sendiri gimana tuh? Respon mereka sih ya alhamdulillah sih bagus-bagus aja sih Bu ya, soalnya ya jelas sih pembagiannya karena mereka juga ngerti kan, saya juga kerja gitu kan, mereka lebih banyak waktu di rumah. Ya mereka lah yang ngurusin. Berarti sebenarnya sekarang udah lebih enak lah ya. Udah lebih enak sih. Terus kalau Kamel pulang sekarang dari kantor itu rumah rapi atau gimana? Rumah udah pasti rapi, karena pada dasarnya emang keluarga nggak suka berantakan kan. Tapi ya itulah yang kemarin masalahnya suka nunda-nunda. Itu aja. Jadi sekarang udah lebih rapi, udah lebih apa ya? Udah ngerti lah tugas kita masing-masing. Berarti lebih nyaman lah ya Lebih nyaman di rumah. Masih mau ngekos? Masih mau ngekos nggak? Mungkin kalau ya apa lah, investasi nggak apa-apa lah. Terus kalau respon orang tua sendiri gimana kamu? Respon orang tua sih karena emang kemarin pada masalah ini orang tua nggak tahu sih ya, karena saya pergi ke sini juga orang tua nggak tahu. Jadi kita emang diskusi aja bertiga gitu loh. Terus mereka bilang, oh emang ada tempat kayak gini-gini, baru pada tahu juga kan. Terus jadi ya pada nanya juga, kayaknya mau nanya-nanya tentang ya beda masalah. Tapi akhirnya kamu cerita semua kalau datang ke tempat konseling ini, terus cerita. Masalah problem kalian bertiga cerita, apa gitu. Tapi kalau kakak sama adik nggak masalah? Nggak masalah. Terus menurut kamu sendiri perubahan dalam diri yang bikin akhirnya wah enak nih, lega gitu? Yang pasti kalau misalnya saya itu belajar cara komunikasi ke orang, cara penyampaiannya saya jadi beda juga di tempat kerja gitu. Karena emang sebelumnya di tempat kerja pun kalau saya ngomong apa kayak orang juga apaan sih gitu. Mungkin karena emang saya cara bicaranya lebih apa ya, tetep gitu, pada intinya aja gitu. Dan kalau misalnya nggak segera dilakuin, saya tuh langsung kayak kapan sih lo mau ngerjain gitu. Terus yang udah ngerti kan, kalau mungkin dilihat dari saudara sendiri aja kali ya Kamel, untuk kedepannya kayak ketika Kamel bicara ya orang belum tentu yang oh ya bisa saat itu juga gitu. Mereka mungkin punya kesibukan atau tingkat stresnya masing-masing. Apalagi kan ini mungkin pengaruhnya rumah ke kerjaan, kerjaan akan ke rumah. Apalagi Kamel owner kan, harus istilahnya merangkul semua bawahan-bawahannya lah ya. Terus kalau misalnya dari Kamel nih kira-kira plan kedepannya sendiri mau gimana sama kakak sama adiknya? Mungkin plan kedepannya karena saya udah mengikuti beberapa cabang gitu ya, mungkin saya akan bagi tugas juga buat adik sama kakak di rumah. Jadi mungkin saya akan mencari orang untuk buat ngurusin di rumah. Jadi biar kakak dan adik saya juga kerja di tempat saya juga. Jadi ini kayak bisnis keluarga lah, jadi biar enak. Saya rumah
ya sekarang rumah masalahnya udah sedikit berkurang lah ya. Mungkin itu yang harus saran saya sih, Kamel harus lebih menjaga komunikasi itu, jangan sampai komunikasi itu bertahan tuh cuma saat sesi konseling kita aja, karena kan selain ini mungkin susah lagi Kamel untuk rutin datang ke sini gitu. Jadi gimana caranya komunikasi sama kakak sama adiknya tetap dijaga. Kalau misalnya Kamel udah mulai ngerasa ada nggak nyaman lagi, Kamel bisa tuh dengan cara yuk kita ngobrol bertiga lagi, mungkin di luar nggak mesti di rumah. Jadi harus memulailah komunikasi itu, dan biasanya ini adiknya terutama atau kakaknya biasanya untuk kayak gitu juga sih, untuk terus nih komunikasi enaknya gimana, kita mau cara ngomong gimana, untuk pembagian tugas gimana, karena kan apalagi kamu mau nikah tahun depan akan tinggalin rumah, nanti adiknya gimana, kakaknya gimana, itu udah harus mulai dibagi gitu. Terus sejauh ini sekarang udah ada kegiatan baru kan, jadi bisa olahraga kayak gitu, lebih tenang. Ya gitu sih. Ya pokoknya saya sih banyakin komunikasi aja, itu yang paling penting. Terus sama yang kita udah tahu tugas kita masing-masing, jadi dikerjain, jangan sampai nggak lo kerjain gitu, jangan mengundur waktu lah. Karena kita punya tipe orang tua yang begitu dia ngeliat kok si ini nggak cuci piring misalnya gitu, nanti dia yang ngerjain gitu. Sebenarnya saya punya perasaan yang ya nggak enak lah sama orang tua, masa orang tua yang nyuci gitu misalnya gitu. Jadi tapi sejauh ini udah kita berjalan 2 minggu, semua berubah sih. Kalau bisa sih Kamel harus memberikan pengertian juga ke orang tua sih, Mel. Gimana cara menyampaikannya untuk oh ini tugas anak lo, ya udah cukup diberitahu, jangan dilakukan gitu loh, Mel. Iya sih. Mungkin nanti kita harus banyak komunikasi juga. Iya, komunikasi sih. Jadi mungkin kapan-kapan ini kan sesinya akan dimulai sekarang. Nah, kapan-kapan mungkin adiknya, kakaknya bisa loh diajak ke tempat saya gitu. Kita ngobrol sama-sama. Enaknya gimana? Setelah sesi konseling ini berakhir. Karena kalau mau main ke sini, masih mau main juga nggak apa-apa. Yeah. Mau via telepon saya juga nggak apa-apa. Masih bisa kok. Yeah. Ada yang mau kalau kesahin lagi nggak nih tentang kakaknya? Kayaknya nggak ada, tapi mungkin lebih banyak ini aja ya, kemajuan aja sih setelah saya konsultasi kayak gini kan, jadi ngerti gitu apa yang harus saya lakuin, dan itu sebenarnya nggak kebayang aja sih, emang sederhana itu. Iya, tapi mungkin hal-hal sederhana tuh kadang susah sih untuk dilakuin, dan hal-hal sederhana itu bikin perubahan itu biasanya besar sih. Yang penting sekarang kamu harus mencoba untuk sabar. Kalau misalnya itu kan masih ingat saya bilang tahan napas dulu, tarik napas dulu, jadi jangan langsung semprot orang gitu. Oke? Mungkin itu aja sih. Iya. Nanti kapan-kapan mungkin main lagi. Atau saya mungkin akan telepon saya akan kita mungkin via telepon atau itu. Main. Kalau misalnya ada masalah lain juga nggak apa-apa, main lagi di sini. Oke Kamel, terima kasih banyak. Semoga selama ini konselingnya membantu ya. Iya, selama 3 minggu ini terima kasih banyak. Oke. Betul. Oke, saya pamit dulu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati di jalan. Sukses terus ya Kamel. Iya, terima kasih Bu. Ya. Halo, selamat siang. Ya, Mbak bisa tolong disambungin dengan Ibu Kamel? Oh ya. Siang, Bu Kamel. Iya, Ibu ini Hani. Ibu, kayaknya ada yang mau saya konsultasiin lagi deh. Iya, saya bisa ke kantor nggak? Atau ke rumah? Kantor aja kali ya. Iya. Kalau besok siang ya. Ya udah. Kasih ya Bu Kamel ya. Oke, sampai bertemu besok. Siang Bu Kamel. Bu Hani, apa kabar? Salam dulu. Baik, Apa kabar? baik kok, baik. Hari Bu. Dari mana nih? Oke, katanya capek banget. Dari rumah kok. Oh, dari rumah. Nggak ada kegiatan hari ini?
paling ngurusin ini aja tuh, online shop di rumah. Online shop. Oh, ibu usaha. Ya, kecil-kecilan lah. Usaha Kan apa? saya kan ya ibu rumah tangga, terus kayak ya udah online shop aja daripada nggak ngapa-ngapain. Gitu. Mau minum dulu ibu? Nggak usah. Gak usah. Mm. Udah terang aja kalau saya. Mbak, minum biasa ya? Jadi gimana? Jam segini dari rumah aja kegiatannya? Iya, tadi dari rumah, terus kayak ya udah ngurusin beberapa pesanan-pesanan dulu kan, terus habis itu ya udah baru deh kesini tadi janjian nyari-nyari waktu. Abis ini mau pergi lagi? Nggak, saya pulang sih ke rumah. Berarti kita nggak buru-buru lah ya. Oke, ceritanya santai aja ya. Oke, jadi kesini tuh sebenarnya ada ceritain dong, ada permasalahan apa sih sebenarnya? Mungkin kayak saya pengen konsultasi masalah rumah tangga kali ya Mbak Kamel. Kalau hari ini ya ini sih masalah saya sama suami saya sih sebenarnya. Ya agak nyaman aja sekarang di rumah. Saya kan sekarang sendiri nih di rumah, maksudnya nggak bisa nggak, cuman ya saya kan sekarang dari tahun ke 4 mau ke 5 lah ya saya nikah. Terus ya gimana ya ceritanya, suami saya tuh lepasin aja. Aduh. Kita di sini sharingnya santai aja, jadi ibu jangan kita sini keep secret, jadi ibu tenang aja. Jadi pas mau masuk ke tahun kelima ini, berjalan dari tahun keempat, suami saya kan harus kerja di luar kota. Ya awal tahun sih enggak sih, tahun pertama, kedua, ketiga, ini baru-baru aja, baru-baru ya 6 bulanan inilah dia harus kerja keluar kota kan. Saya ngerasa ada perubahan lah ya, pasti kalau misalnya dia yang tadinya setiap hari ada di rumah sama yang dia harus mulai kerja keluar kota gitu. Mulai masuk tahun ke-4, ke-5 sebenarnya suami saya tuh gak pernah melarang saya. Suami saya tuh tipikal orang yang menurut saya baik banget itu. Kalaupun ada masalah antara saya dan dia kita tuh selalu bisa ngobrolin gitu, masalah kita tuh sama-sama bisa diobrolin. Dia gak pernah marah sama sekali sama saya, gak pernah gitu. Ya paling mungkin marah-marah sewajarnya suami ke istrinya aja kali ya, untuk ngingetin hal-hal gitu. Tapi semenjak dia harus ke luar kota ini, saya ngerasa mulai ada perubahan nih, kayak intensitas komunikasi saya sama dia itu mulai melonggar. Tapi saya selalu berpikir kayak, oh ya udah dia kerja gitu, nggak apa-apa. Saya juga dari awal saya nikah juga saya percaya aja, kayak dia sama teman-temannya pun saya percaya aja. Nah, karena menurut saya ya meskipun saya sama dia menikah ya kita sama-sama punya privacy lah, untuk dia sama temennya, saya sama teman saya, dan dia juga gak pernah ngelarang saya kebetulan. Saya ngelarang dalam artian yang kamu nggak boleh ini ya, enggak yang segitunya. Kita sama-sama menghargai lah. Cuman saya kok ngerasa semenjak dia di luar kota ini selama 6 bulan ini, kalau kita punya konflik tuh kita nggak bisa kayak dulu untuk menyelesaikannya tuh baik-baik gitu. Pasti dia marah atau nada bicaranya tuh jadi tinggi. Tapi udah pacaran tuh berapa lama sih dulu sebelum nikah saya pacaran nggak lama sih. Saya justru pacaran cuman 8 bulan, setahun, 8 bulan sampai setahun lah. Kita 8 bulan terus kita 2 bulan kenal. Kebetulan teman-temannya beberapa juga teman-teman saya. Terus kita pacaran 8 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 2 sampai 4 bulan terakhir saya emang benar-benar prepare untuk saya nikah. Jadi nggak lama pacarannya. Oke. Emang dulu awal-awal nikah setahun gitu, emang dia nggak ada pekerjaan untuk keluar kota gitu belum ada? Enggak. Jadi kebetulan kan suami saya itu orang arsitektur ya, jadi bikin bangunan. Ya waktu dulu tuh ya jadi kerjanya masih di Jakarta, jadi proyek-proyek dia tuh di Jakarta. Begitu sekarang dia harus keluar kota. Jadi ya baru sekarang sih. Dulu pas pacaran sih juga pernah dia keluar. Maksudnya dulu pas pacaran ya dia keluar kota. Cuman waktu awal-awal tahun pertama sampai ketiga lah kita nikah tuh
mungkin dia emang lagi dapet proyek di sini aja jadi dia di sini. Cuman beda ya, dulu pas pacaran tuh kayak ya udah dia di luar kota, saya di sini ya kita sama-sama kalau kita punya masalah atau apa kita ya selesainya baik-baik aja. Saya pernah ngobrol nggak sih, nanya sama suami masalahnya apa, kenapa sih kamu kok berubah sikap atau gimana gitu? Oh, kalau sejauh ini sih saya selalu berpikir kayak mungkin dia capek kali ya, kerjaannya kan banyak. Saya selalu mikir kayak gitu. Jadi saya sendiri kalau misalnya kita ada masalah selama ini, ya gimana ya? Saya selalu kayak berusaha mungkin, kayak saya berumah tangga ya. Jadi saya selalu mikir kalau ya udah dia yang capek, dia yang harus kerja. Jadi otomatis saya sebagai saya sebisa mungkin saya harus ngalah gitu loh. Tapi berarti belum pernah bertanya kali ya suami? Sih. Saya menurut saya juga itu ya soalnya saya selalu berusaha untuk kayak nyimpen itu sih Mbak Kamel. Kayak sebenarnya saya pengen kenapa marah-marah terus tuh kenapa gitu, kamu capek atau kalau misalnya kita lagi saya nelfon atau dia nelfon saya saya nanya kenapa hari ini capek. Cuman semakin lama kayak secara verbal saya nggak bisa lihat dia gitu. Itu kalau komunikasi jadi kayak galak gitu sih menurut saya. Berarti dulu dia nggak seperti ini ya, berarti dia lebih halus gitu. Tapi selama hampir 4 tahun nikah ya, udah 4 tahun nikah, udah dikaruniai anak belum? Oh, kebetulan saya belum punya anak sih, saya masih berdua. Jadi sekarang saya juga di rumah ya udah sama asisten rumah tangga aja, jadi di luar kota. Paling saya di rumah juga ya. Kalau nggak ke rumah ibu saya ya ke rumah ibu dia, sama ngurusin online shop saya gitu aja. Yang paling dirasakan selain komunikasi yang paling berubah tuh apa? Ya itu sih, sekarang dia jadi kayak lebih, kalau menurut saya secara bahasa ya, dia jadi lebih kasar kayak saya ngerasa kayak karena saya benar-benar nggak tahu apa-apa nih, saya nggak tahu apa-apa, saya belum nanya dia kenapa. Ya saya masih nanya lah sewajarnya kayak hari ini ngapain aja di kantor, terus kayak sama siapa. Ya menurut saya sih itu wajar-wajar aja ya, istri nanya kayak gitu ke suaminya. Terus sampai saat itu tuh dia benar-benar kebentak saya nggak tahu kayak ya saya nanya hal yang sewajar, tapi dia saat itu dia ngebentak saya kayak menurut dia itu bukan pertanyaan yang etis untuk ditanyain. Ya di situ sih saya nggak bisa bilang apa-apa ya Mbak Kamel. Saya ngerasa itu ya udahlah, mungkin dia capek aja, kerjaan dia banyak, harus banyak hal yang harus diatur sama dia. Kan biasanya dalam misalnya sebulan deh suami pergi keluar kota berapa lama sih, berapa kali gitu? Dalam 6 bulan ini sih dia itu keluar kotanya tuh nggak nentu, maksudnya jadi kadang dia 2 bulan di sana, ada 6 bulan ya, jadi dia 2 bulan di sana, nanti dia 2 minggu di rumah, terus dia berangkat lagi gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya hari libur misalnya gitu, apa dia misalnya kegiatan, misal keluar atau mancing, golf gitu? Kalau atau di rumah emang mau di rumah aja? Nggak bisa kalau di rumah. Iya, kalau di rumah. Kalau misalnya hari libur kayak hari Sabtu atau hari Minggu gitu? Kadang sih dia di rumah, tapi kadang ya dia pergi sama temen-temennya. Terus saya emang jarang juga sih, terus ya maksudnya gini, kalau misalnya dia bilang dia mau pergi sama temennya atau saya mau pergi sama temen saya ya kita yang kayak ya udah gitu loh. Sebenarnya kalau saya dia mau pergi sama temennya ya udah nggak apa-apa, asal dia sejauh ini sih dia ngomong sih dia mau pergi sama siapa. Saya sih nggak tahu yang dia bohong apa enggak. Tapi kalau misalnya ketika dia pulang kerja malam, suka nanya nggak sih gimana kegiatan hari ini gitu? Itu di tahun pertama, kedua sampai 2,5 tahun lah dia kayak gitu. Cuma mungkin nah ini makanya mulai kesini tuh kayak dia pulang udah malam, kayak kita nggak sempat ketemu, dia langsung tidur. Saya sih selalu berusaha nungguin kalau saya kuat yang nungguinnya gitu. Ya udah saya tungguin, terus kayak ya dia pulang mandi tidur, pulang mandi tidur, langsung tidur gitu aja. Jadi komunikasi sangat sedikit ya? Atau mungkin dia di pada saat dia kerja atau masih ada komunikasi via? Kalau dia kerja sama saya kita sering chat via line, atau kalau makan siang saya pasti nelfon gitu, udah makan belum, kayak gimana makan di mana, kan dia suka makan di luar juga. Jadi kalau di kantor kan nggak mungkin dia pulang ke rumah terus makan di rumah kan, jadi kayak paling saya ngecek aja sih.
atau dia ngecek, dia masih sering nelfon kalau kalau siang atau sore dia masih sering nelfon sih ke rumah, masuk ke saya dia nelfon. Cuman ya itu saya agak bingung aja gitu. Kenapa semenjak dia di luar kota ini kok jadinya kayak saya setiap punya masalah sama dia nggak pernah ada sesuatu yang bisa diselesaikan baik-baik. Dia selalu jadi, kalau menurut saya dia jadi galak aja gitu kayak. Dan saya bukan tipe orang yang bisa digalakin gitu. Bergerak gitu. Maaf ya, gua ini tadi ada yang manggil itu bentar. Ya nggak apa-apa. Ya, kita lanjutin lagi. Terus jadi gimana? Ya gitu sih, sekarang sih problemnya adalah saya sama suami saya kayak gitu. Kayak menurut saya kok bahasa dia jadi selalu nggak enak, sama saya jadi kasar secara dia nelfon gitu, kayak itu aja. Ya itu sih perubahannya. Gitu ya. Tapi suami pernah nanyain nggak sih kamu mau apa sih gitu, atau kamu tuh lagi kenapa gitu? Karena biasanya suami istri suka nanya, lihat perilakunya, kok ini kenapa gitu. Sejauh ini sih sebenarnya pokoknya semenjak 6 bulan sampai 6 bulan terakhir ini lah, dia tuh jadi lebih cuek gitu loh orangnya. Untuk nanya hal-hal kayak gitu tuh dia udah kayak nggak sama sekali gitu. Jadi gak enak lah pokoknya. Saya dan dia kadang kalau kita punya masalah, saya juga jadi nggak berani nanya dia kenapa. Dia pun jadi kayak gitu, dia nggak nanya ke saya. Jadi kira-kira permasalahan ini udah berapa lama sih? Udah kayak gitu udah berapa lama? Sekitar 6 bulan lah. Ya, berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan dari, ya pokoknya semenjak dia keluar kota itu deh. Ini baru 6 bulan terakhir ini ya? Mungkin dari tadi keluhannya secara bahasa dia berubah, perilaku udah pasti berubah, sama mungkin salahnya tadi belum nanya kenapa sih dia jadi berubah gitu kan. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya cuma pengen ibu menanyakan aja sih sama dia. Jadi jangan pakai pemikiran kita sendiri aja gitu. Jadi kita harus perlu nanyain sebenarnya kamu ada apa sih. Mungkin aja kan nggak seperti bayangan kita sendiri gitu. Mungkin aja ternyata dia ada permasalahan lain yang sebenarnya nunggu ibu nanya gitu. Gitu aja sih. Mungkin kalau dari cara bahasa atau gimana mungkin emang harus ditegur aja kali ya, bahwa kenapa sih kamu berubah gitu, kenapa sih kamu jadi ngomongnya jadi nggak enak gitu di denger aku sendiri gitu. Tapi gitu mau merasa tuh kayak saya ngerasa ya udah dia marah pun gak apa-apa gitu loh buat saya, karena ya mungkin dia capek sama kerjaannya dan saya harus mengerti itu gitu loh sebagai seorang istri gimana. Ya itu tadi saya bilang, mungkin ibu harus tanya dulu kalau diskusi berdua buat selesai masalahnya bagaimana gitu. Karena kan tadi saya bilang kita nggak bisa kan rekan-rekan sendiri, mungkin dia ini ya, mungkin dia itu ya, tapi yang pasti kan nggak mungkin setiap rumah tangga kita mulus-mulus aja kan, itu nggak mungkin gitu. Oke Bu Hani, ini mungkin sekian dulu, jam segini juga waktunya udah habis. Terus kebetulan saya nanti juga ada yang nunggu lagi. Iya. Jadi kita ketemu mungkin minggu depan di hari yang sama. Iya bisa. Bisa Bu. Oke. Gitu aja. Ya. Wah ini Ya. tahu pintu keluar sebelah tadi. Ya ampun. Ya. Tadi saya masuk dari sebelah kiri. Oke Bu Hani, mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi kita dikit buat minggu depan aja ya. Kalau misalnya saya bisa telepon gitu sih, enggak sih Mbak kamu? Bisa sih telepon, tapi mungkin saya akan sedikit sibuk. Tapi bisa sih telepon. Oke, Bu Hani, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa belok kiri Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya. Hati. Ya. Selamat malam Bu Hani. Selamat malam. Maaf tadi habis selesai rapat tadi. Ya Allah. Apa? Nah, Dari mana nih? saya dari rumah mertua saya terus kesini deh. Oh, maaf ya Bu, nunggu lama tadi. Maaf. Aku. Jadi gimana? Coba lihat dulu kemarin PR-nya itu, bukan PR ya. Kemarin catatan reportnya itu udah ditanyakan ke suaminya. Jadi gimana? Itu kan seminggu yang lalu ya kemarin. Kebetulan 2 hari yang lalu suami saya pulang. Jadi ya saya selalu jadi
dari kita ketemu sampai suami saya pulang 2 hari yang lalu tuh saya belum ngomong sebenarnya. Lalu Ya saya belum ngomong, karena menurut saya ya itu yang saya bilang, saya tuh terlalu takut gitu loh Mbak Kamel untuk ngomong ke suami saya tuh. Saya setakut itu gitu. Ya karena saya mikirnya saya nggak nanyain aneh-aneh aja dia udah marah sama saya, apalagi kalau saya nanya aneh-aneh, apalagi by phone. Saya mikirnya yaudah kalau dia pulang baru saya tanya deh. Nah 2 hari lalu saya pulang, dia pulang, saya tanya, saya bilang kayak, Mas kenapa sih kok belakangan ini kayaknya kamu lebih galak, bukan lebih galak sih, maksudnya kamu ke aku lebih galak. Dia sih cuma bilang kayak apa pekerjaan aku banyak. Dia jawab ya? Dia jawab, dia bilang kerjanya lagi banyak, mungkin dia capek aja gitu. Dia bilang sih dia nggak sadar melakukan itu gitu loh Mbak Kamel. Ya abis itu ya kita baik-baik lagi, kayak yaudah baik-baik. Dia nanya, setelah saya selesai ngomong itu sih, coba di 2 hari yang lalu, terus tapi itu terjadi kalau saya nanya itu aja. Kalau misalnya saya nanya kerjaan dia lagi, gimana di kantor segala macam, nah dia bakal kayak gitu lagi, kayak kan kamu kenapa sih bla gitu, kayak jadi saya ngerasa kok saya pertanyaannya kayaknya saya nanya gitu buat dia itu suatu kecurigaan yang besar gitu loh Mbak Kamel. Saya nggak curiga sama sekali kan. Ya udah ya, kalau misalnya dia ngomong itu ya saya coba. Ya setingkat ketakutan saya untuk nanya ini sih sebenarnya tinggi banget ya Mbak Kamel. Kayak saya nanya loh, kan saya aku cuma nanya kenapa kamu jadi galak, nih yang kayak gini nih kamu yang aku maksud kemarin kamu jadi lebih galak gitu. Setelah itu dia balik lagi sama maksudnya dia balik lagi dan dia balik lagi jadi dia yang baik gitu. Saya jadi agak bingung sih sebenarnya. Tapi sebenarnya ketakutan kayak apa sih? Misalnya takut ntar dia emosi terus mukul atau ya sih ketakutan mungkin itu. Saya juga takut kalau misalnya saya bikin dia marah, entah dia jadi tambah keras sama saya, nggak hanya secara nonverbal, maksudnya nggak cuma ngomong aja. Saya takut dia jadi ya dia mukul atau dia apa, atau saya sama dia harus pisah gitu kan. Sebenarnya saya takut itu, dan saya emang nggak mau bikin dia marah Mbak Kamel, karena menurut saya ya udah kalau dia capek ya udah, saya harus ngerti gitu. Tapi mungkin pernah nggak sih kena pengalaman KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga? Pernah mengalami gitu? Saya nggak tahu sih sebenarnya ini bisa dibilang kekerasan atau enggak secara fisik itu. Waktu di tahun kedua pernikahan saya, dia emang pernah marah banget, semarah itu. Itu sebenarnya menurut saya sih emang faktor ada salah saya juga sih. Jadi kayak saya pergi terus kayak pelan-pelan gitu, kemalaman lah istilahnya. Tapi biasanya dia nggak marah, mungkin waktu itu ya dia kayak ya udah, dia menurut saya wajar lah dia marah. Emang waktu itu dia sempat mukul saya di badan belakang, tapi kayak ya dia udah lama banget, jadi udah hilang juga bekasnya. Dan menurut saya tapi itu masih hal yang wajar untuk dia lakuin gitu loh Mbak Kamel. Hal seperti itu masih terbilang hal wajar menurut ibu gitu? Iya, karena ya mungkin itu teguran dia buat saya, mungkin saya emang udah kelewatan aja, jadi dia nggak bisa dengan kata-kata lagi gitu. Walaupun itu saya emang lakuinnya cuma sekali, cuman mungkin emang terlalu fatal buat dia. Jadi menurut saya itu masih wajar-wajar aja untuk dilakukan sih. Jadi sekarang saya harus ngomong nih, bukan sama suami saya. Karena kan gimana ya Bu Kamel, saya setakut itu loh untuk ngomong sama suami saya. Karena menurut saya ya hal-hal yang dia lakuin selama ini ke saya itu masih wajar gitu. Saya nggak mau kayak bertubi-tubi nih, nanti saya kan udah cerita nih saya pengalaman sama dia gitu. Karena menurut saya belum saatnya aja saya cerita ke dia gitu. Saya takutnya dia ngerasa saya bertubi-tubi, kok kamu nanya pertanyaan yang sama, itu aja gitu. Tapi gini Bu, setelah saya dengar cerita ibu tadi, ibu bilang bahwa suami ibu pernah memukul ibu, ya kan, di belakang. Dan menurut ibu itu masih wajar. Sisi mana sih yang wajar tuh, sisi sebelah mananya gitu? Sampai ibu bilang bahwa dengan memukul ibu tuh itu masih hal yang wajar. Ya karena
yang tadi balik lagi, menurut saya dia juga melakukan itu cuma sekali, gak berkali-kali. Menurut saya nggak wajar tuh kalau dia melakukan itu berkali-kali. Karena kan ya udah, mungkin itu peringatan dari dia gitu. Kita harus berpikir rasional ya Bu ya. Coba Ibu berpikir, yang namanya suami sudah berani mukul Ibu sekali gitu. Apakah nggak menutup kemungkinan bahwa dia bakal memukul Ibu untuk yang kedua kali atau yang ketiga kali? Iya sih, mungkin sih itu terjadi sih Kamel. Ya mungkin, cuman makanya kenapa sampai detik ini tuh saya nggak berani untuk ngomong ke dia. Saya lebih memilih ya udah diem aja, karena saya nggak mau dia kayak gitu lagi ke saya gitu. Sejauh ini walaupun dia kasar sama saya, mau dia ngomong sekasar apa ya udah, karena saya nggak mau itu terjadi lagi sama saya gitu. Gini Bu, supaya kita tahu nanti apa reaksi dia setelah Ibu bertanya itu, minggu depan kita ketemu lagi, Ibu harus sudah menanyakan permasalahan yang sebenarnya inti permasalahan Ibu mengapa konsultasi dengan saya. Begitu nanti Ibu tanyakan, kita lihat reaksinya, ternyata dia reaksinya adalah marah misalnya kayak gitu. Kalau memang dia melakukan pemukulan gitu, sebenarnya wajar kalau Ibu melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Ibu minta tolong kepada orang-orang yang terdekat, misalnya tetangga gitu. Karena sesungguhnya Bu, kalau Ibu sudah mendapatkan perlakuan seperti itu, suami sudah berani memukul Ibu, itu sebenarnya sudah tidak wajar. Mau sebagaimanapun, ketika dia sudah menyentuh tubuh Ibu dengan tindakan yang tidak benar, itu sudah tidak wajar gitu. Jadi udah tidak bisa dibilang wajar. Oke? Jadi pertemuan minggu depan kita ketemu lagi, Ibu sudah harus menanyakan hal utama dari permasalahan itu, oke? Ya, nanti saya coba omongin sama suami saya kali ya. Jadi saya benar-benar harus tanya dari A sampai Z lah ya istilahnya. Udah tidak bisa dibilang wajar lagi itu. Ya udah, saya coba. Dan saya agak bingung sih kalau misalnya dia melakukan itu, saya harus apa yang saya lakukan pertama ya bukan? Ya kalau suami melakukan pemukulan? Enggak sampai mukul sih. Mungkin dia lebih ke kalimat-kalimat kasar aja sih. Sebenarnya gini, begitu dia menggunakan kalimat kasar itu terjadi, berarti emosi sudah naik. Kalau misalnya dia emosi sudah naik, tidak menutup kemungkinan untuk bisa memukul Ibu. Begitu sudah begitu, Ibu harus apa ya? Ya Ibu gimana caranya supaya dia itu tidak apa ya? Tidak melakukan pemukulan sesungguhnya. Tapi apabila Ibu lihat dia sudah melihat ciri-ciri ingin memukul atau apa, mungkin Ibu bisa lebih ke misalnya keluar kamar gitu, agar begitu Ibu mau teriak atau apa, orang sekitar bisa mendengar dan bisa membantu gitu. Oke? Dan jangan ragu untuk melaporkan. Oke? Itu juga demi kebaikan Ibu sendiri. Kita berpikiran apa ya? Yang rasional aja gitu, yang masuk akal aja. Ya, oke, Bu Ani, mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Enggak sih, itu sih sampai saat ini saya coba lakuin itu aja dulu ya. Oke. Ya udah Bu Kamal, kayaknya juga udah mulai malam. Saya juga bilangnya nggak pulang terlalu malam kalau buat hari ini. Udah tanya bilang suami? Saya bilangnya saya ketemu sama teman saya sih, gitu. untuk bahas di online shop saya itu. Oke. Mungkin nanti saya akan cerita setelah sesi launching ini selesai kali ya. Bu Ani, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Malam Ibu Kamel. Malam Bu Ani, silakan duduk. Iya. Apa kabar? Baik. Gimana Bu? Macet gak pergi sini? Aduh, lumayan. Makanya saya agak kemalaman nih datangnya. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya. Oke, jadi barusan saya baca nih yang kemarin kita rekap kemarin. Gimana, udah ditanyain Bu? Udah, saya udah nanya ke suami saya. Kan dia belum balik lagi ke mana? Dia belum balik lagi ke luar kota. Jadi ya udah seminggu ini dia di sini. Terus saya udah ngomongin. Oke. Ya udah, saya udah nanya yang kayak Ibu Kamil bilang, tanya kenapa dia jadi suka marah-marah atau jadi kayaknya kalau ngeliat saya tuh kayak pengen marah segala macam gitu. Sebenarnya waktu itu kita akhirnya saya kayak mengumpulkan keberanian saya lah istilahnya. Saya tanya, emang dia marah sih Bu Kamil pas saat itu?
Cuman kan biasanya kalau dia marah saya akan cenderung diem kan. Cuman ya akhirnya saya kayak ketika dia marah, saya jelasin gitu kenapa saya kayak gitu. Ya waktu itu sih saya nangis sih, ngejelasinnya saya nangis karena saya takut, sebenarnya saya takut itu. Dia cuma bilang ya dia murni benar-benar karena masalah kerjaannya, dan dia ngerasa saya kalau saya nanya-nanya ya saya jadi tambah kayak protektif gitu loh, makanya dia jadi kayak lebih emosi. Oke. Pas saat itu dia marah ke saya pun nangis. Dia nggak melakukan kekerasan apapun sih, dia cuma biasalah kalimat-kalimat dia masih kasar gitu. Cuma saya memutuskan untuk saya telepon adik saya kan kebetulan laki-laki. Dan menurut saya adik saya adalah orang yang paling saya percaya nih untuk dia nggak ngomong sama orang tua saya, sama mertua saya dia nggak ngomong. Dia juga nggak campur tangan ngomong ke suami saya gitu. Jadi udah saya memutuskan untuk ngomong ke adik saya masalahnya apa dari awal sampai sekarang. Saya juga cerita kalau saya pernah dipukul segala macam. Jadi sih saya mikirnya kalau saya cerita sama dia, kalau ada apa-apa dia adalah orang pertama yang saya hubungin gitu. Jadi sekarang udah lebih tahu ya alasan kenapa suami seperti itu ya? Iya sih, saya tahu murni karena dia kerjaan, dan dia ngerasa saya terlalu banyak bertanya pada di saat yang salah saya nanyanya. Ya walaupun menurut saya ya sekarang saya juga terjawab gitu. Saya dia capek, mungkin saya yang harus memposisikan nanti caranya gimana pas harus tanya kerjaan ke dia itu kapan. Dia juga udah bilang sih dia mungkin bisa ditanya kalau dia mau kok cerita lagi gitu ke saya gitu. Sejauh ini sih masalah kita cuma ada di situ aja sih. Jadi apa yang lagi ibu lihat dia, jadi selama kemarin ibu diskusi gimana, ibu menurut ibu ada perubahan nggak? Saya jadi lebih lega aja ya untuk Amel, karena kan selama ini saya takut untuk ngejelasin gitu ke dia saya tuh kenapa, saya takutnya saya selalu takut gitu kalau mau ngomong sama dia. Ketika dia marah, akhirnya saya coba masuk saya di situ. Saya sih nggak marah, cuman saya jelasin kenapa saya akhirnya ngomong kayak gini dari A sampai Z. Saya ngerasa dia berubah, saya ngerasa dia jadi lebih kasar, dan dia akhirnya mau nerima kalau dia akhirnya nerima gitu pendapat saya dari saya juga. Saya bilang kan, kamu tuh jadi kasar kalau ngomong, kamu jadi ini. Ya udah dia ngerti gitu. Ya saya jadi lebih lega aja sih. Saya juga tahu akhirnya salah saya di mana, dan ya Mbak Ome benar sih, untuk pemukulan itu bukan hal yang wajar. Seenggaknya jadi saya tahu harus berlindung sama siapa sekarang. Ya saya belum saatnya lah saya membawa kasus saya ke mana, ke polisi yang enggak. Kan saya sendiri nggak mau pisah sama suami saya sih, nggak mau pisah banget sama aku. Iya, kalau misalnya masih bisa dipertahankan, ya pertahankan. Iya sih. Oke. Ya, ada mungkin saya kedepannya saya mau nanya aja sih Mbak Kalmel, mungkin saya kayak mungkin ada beberapa hal yang harus saya omongin sama suami saya gitu, kayak saya nggak mau dia gimana gitu. Jadi apa yang pengen ibu lakuin gitu ke depannya? Kalau plan saya sih saya maunya saya bilang gitu ke dia, misalnya aku tuh nggak mau kamu kasar, atau kalau misalnya masalah ya kayak kita kayak dulu lagi lah, jangan apapun tuh diomongin baik-baik, nggak usah marah-marah. Tapi itu udah tersampaikan kan kemarin? Nah itu makanya yang saya gimana kira-kira yang bakal saya mau nyampein. Ya itu sih saya setuju ya, itu kan apa ya, itu kan komitmen yang emang harus dipakai untuk berumah tangga gitu. Jadi kalau hal-hal dasar aja sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga dia nggak bisa jalanin, bagaimana yang lain gitu. Jadi ibu harus tekanin bahwa yang namanya jadi suami itu harus bisa mengayomi secara ibu, istri, terus nanti kalau Tuhan memberi rezeki ibu kasih anak seperti apa. Jadi kalau misalnya ibu belum punya anak aja, ibu sudah bisa dikasari secara verbal, secara kekerasan fisik gitu. Nanti bagaimana kedepannya dengan anak-anak ibu gitu ya kan? Nanti mereka melihat yang menjadi contoh gitu. Jadi harus tekankan bahwa yang namanya dasar-dasar itu tuh harus digunain gitu aja. Jadi tadi saya bilang balik lagi, cara mau berbicara seperti apa, nadanya, suasananya seperti apa, itu aja sih. Ya, karena juga ibu juga, kalau kita sharing ini kan seminggu sekali gitu. Kalau adik kan mungkin lebih leluasa kali ya waktunya. Jadi untuk sharing ke depannya mungkin untuk keluarga dulu yang ada, baru nanti kalau ibu
next mau kita konsultasiin lagi gitu bisa. Ya udah deh, sejauh ini sih ya akhirnya saya bisa menemukan titik masalah saya lah, udah selesai sama suami saya, anaknya gimana gitu sih. Tapi katanya sih maksud saya setelah 3 minggu ini kita memiliki proses bertahap ya. Kita harusnya ada perubahan gitu. Ya ada. Buat saya sendiri pun ada perubahan sih. Saya udah lebih berani aja sih untuk ngomong sama suami saya kayak gitu akhirnya. Ya karena seperti ibu bilang tadi waktu pertemuan pertama tuh setelah saya lihat bahwa ibu selalu yang ditanyain, pengen diperhatiin. Ya ibu juga harus mengerti bahwa pada akhirnya ibu tahu kan suami lagi banyak kerjaan atau apa, jadi ya egois yang kayak gitu yang nggak perlu ada dibuangin lah. Gitu. Saya sih ya udah selama sesi konseling ini ya udah menemukan solusinya sih. Oke. Ya pokoknya kalau misalnya dia melakukan kekerasan atau apa gitu, jangan takut untuk dilaporin. Oke. Ya. Ibu, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Enggak sih, udah. Mungkin nanti saya akan kabar-kabaran via telepon aja ya Iya. ke Kamel untuk seterusnya gitu. Karena ini kita ada pertemuan ketiga, terus ya buat nextnya mungkin tidak perlu datang ke sini, tapi kita bisa by phone aja. Ya. Nanti saya akan review lagi, segala follow up lagi kasus ibu misalnya untuk sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan ke depan seperti apa. Ya mungkin saya kesini kalau ada kasus lain kali ya, tapi ya mungkin yang baik-baik, yang senang-senang gitu. Iya. Boleh. Ya udah deh. Oke, mau pergi lagi ke sini Bu? Enggak, saya pulang udah malam. Udah malam. Iya, tadi saya kesini udah malam, saya nggak enak kalau pulang terlalu malam lagi gitu. Oke. Oke, Bu Ani hati-hati. Oke Bu, sampai bertemu lagi. Ya, makasih ya. Terima kasih Bu. Salam buat suami. Ya. Terima kasih.